Kamis 14 dini hari tadi, banjir akibat hujan ekstrim yang melanda kota Semarang mengakibatkan aktivitas di stasiun Semarang Tawang terganggu. Ruang tunggu stasiun pun terlihat tergenang air. Awalnya diinformasikan perjalanan kereta pada Rabu 13 malam, tepatnya pada pukul 9 malam, terjadi gangguan perjalanan kereta di petak antara stasiun Semarang Tawang dan Alas 2, dikarenakan banjir yang menggenangi rel dan mengakibatkan hanya ada satu jalur yang bisa dilewati oleh kereta api dengan kecepatan terbatas. Sejumlah kereta pun mengalami keterlambatan. PT Kereta Api Indonesia Daop 4 Semarang pun merekayasa sejumlah perjalanan kereta api akibat dari 3 titik yang tergenang banjir, yaitu petak di Jalan Semarang Tawang Bang Jateng Alas 2, petak Jalan Semarang Tawang Bang Jateng Semarang Poncol, dan petak Jalan Mangkang Kaliwungu Kalibodri. Rekayasa operasi ini pun dilakukan pada pukul 00.30 dengan mengalihkan perjalanan kereta api yang seharusnya melintasi jalur utara ke jalur selatan, melewati Solo Balapan, Yogyakarta, Purwokerto, dan Cirebon. BPBD Kota Semarang pun mengungsikan sejumlah lansia dan balita yang terkena banjir bandang di sejumlah kecamatan di Kota Semarang. Sejumlah ruas jalan raya dan kampung kota Semarang juga terendam banjir karena hujan deras terjadi sejak Rabu hingga Kamis dini hari tadi. Sementara itu, Periset Iklim dan Atmosfer dari BRIN, Ermayuli Hastin menyebutkan banjir dan hujan ekstrim di Semarang merupakan dampak dari squall line karena pergerakan badai siklon di selatan Pulau Jawa. Minggu 10 Maret kemarin, 2 korban dari kecelakaan pesawat Pilatus PC-6 Porter PKSNE yang dimiliki oleh maskapai penerbangan Smart Aviation yang jatuh di Binuang, Nunukan, Kalimantan Utara sudah berhasil dievakuasi dan dibawa ke lapangan udara Anang Busra Tarakan. Lalu untuk yang selamat saat ini dibawa ke RSUD Dr. Yusuf SK. Pilot pesawat bernama Kapten M. Yusuf berusia 29 tahun ditemukan selamat, sementara seorang mekanik Denny S. berusia 35 tahun asal Pangandaran dinyatakan meninggal dunia. Kapten Yusuf mengalami luka di bagian kepala dan sudah diberi alat bantu pernapasan, sedangkan jenazah Denny saat ini masih berada di RSUD Dr. Yusuf SK. Sebelumnya pesawat milik Smart Aviation hilang kontak pada Jumat 8 Maret lalu, tepatnya pada pukul 8.25 waktu Indonesia Tengah pada saat menuju Binuang Krayan, Nunukan. Pesawat ini membawa sejumlah barang sembako seberat 583 kg termasuk 25 kg gula, pasta gigi, kopi, dan permen. Kini tim SAR gabungan masih bertahan di lokasi penemuan pesawat milik Smart Aviation dan akan mencari kotak hitam atau flight data recorder. Minggu 10 Maret kemarin, teras rumah milik Slamet alias Kepung, warga Padukuhan Gedang Sari, Kelurahan Wijirejo, Bantul, Yogyakarta, meledak sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Rumah tersebut diduga menjadi tempat pembuatan mercon atau petasan. Akibat kejadian ini, 4 orang mengalami luka-luka akibat terkena material pecahan mercon. Sementara teras rumah milik Slamet mengalami kerusakan parah, genting berterbangan dan hancur akibat mercon yang meledak. Sementara kami belum bisa menyimpulkan karena proses daripada PBI di istilah kami ataupun identifikasi, investigasi sedang berjalan. Nanti setelah selesai kita melaksanakan tahapan daripada investigasi, nanti hasilnya, kesimpulannya akan kita sampaikan kepada teman-teman media. Berarti ada dugaan ini meledak saat meracik itu petasan. Sementara kami belum bisa menyimpulkan karena anggota kami belum bisa memberikan hasil-hasil daripada penyelidikan, kemudian investigasi maupun identifikasi. Rekan-rekan sabar, nanti mungkin hasilnya akan kami sampaikan untuk kesimpulan daripada TKP ini. Ya. Oke, siap. Hingga kini Polres Bantul belum menetapkan tersangka atas terjadinya peristiwa ledakan rumah pembuat petasan ini. Penyidik pun disebut masih belum melakukan pemeriksaan karena pembuat dan pembeli bahan mercon masih dirawat di rumah sakit. Polisi menyebut keduanya dimungkinkan akan ditetapkan sebagai tersangka atas peristiwa tersebut. Rabu 13 Maret lalu, seorang pria menggunakan senjata api melakukan perampokan di Palembang, Sumatera Selatan.
Dalam rekaman CCTV yang beredar, pelaku datang menggunakan jaket putih, bertopi dan menutup wajah dengan masker, menodong kasir agar menguras uang apotek di kawasan Ilir Barat 1, Palembang. Korban bernama Gilang yang saat itu berjaga pada siang hari, didatangi pelaku dengan modus menanyakan obat. Korban pun sempat melayani pelaku dan mencarikan obat yang diminta. Melihat korban lengah, pelaku pun mengeluarkan senpi dan menodongkannya ke korban. Bahkan dalam rekaman CCTV tersebut, pelaku terlihat mendekati korban hingga ke meja kasir. Karena terancam, Gilang pun terpaksa mengikuti perintah pelaku dan mengeluarkan uang sejumlah 1 juta rupiah di dalam mesin kasir, lalu menyerahkannya kepada pelaku. Sementara itu, sehari sebelumnya Selasa 12 Maret lalu, diduga pria yang sama menyantroni rumah makan di wilayah Wai Hitam, Palembang. Awalnya pria tersebut datang berpura-pura memesan 2 potong ayam. Tanpa curiga, pegawai rumah pun bernama Rizka melayani pelaku dan membuat pesanan tersebut. Saat itu pelaku datang meminta kedua ayam tersebut diserahkan kepada dirinya dan korban sempat menolak karena pelaku belum membayar ayam tersebut. Melihat korban ketakutan, pelaku juga meminta uang Rp100.000 kepada korban. Dirinya mengancam sambil menunjukkan senpi miliknya kepada Rizka. Ketentuan baru yang tertuang di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor mengatur barang bawaan penumpang pesawat dari luar negeri yang sudah berlaku sejak 10 Maret lalu. Pembatasan ini berlaku untuk barang bawaan penumpang seperti tas, alas kaki, gawai, atau gadget yang sudah dibatasi untuk 1 penumpang. Penetapan ketentuan ini juga untuk pergeseran komoditas yang mengawasi impornya secara post border dikembalikan menjadi border. Komoditas itu adalah elektronik, alas kaki, barang tekstil, tas, serta sepatu. Untuk alas kaki dan tas, penumpang dibatasi 2 buah per penumpang. Lalu barang tekstil dibatasi 5 buah per penumpang. Elektronik dibatasi 5 unit dengan total FOB atau free on board 1.500 per penumpang. Telepon seluler, handheld, dan komputer tablet yang dibatasi 2 buah per penumpang dalam jangka waktu 1 tahun. Pembatasan ini dilakukan pada barang-barang yang kerap dibawa penumpang pesawat dari luar negeri tanpa izin impor Kementerian Perdagangan. Pihak Bea Cukai meminta seluruh importer untuk memperhatikan perubahan aturan dengan berlakunya Permendak Nomor 36 Tahun 2023 dan meminta para importir untuk mematuhi aturan tersebut.